Kamu putar di seluruh dunia, tidak ada madrasah orang kok ngapalkan hadis sampai 6.000 hadis. Ada yang 10.000 hadis, nggak ada. Ini saya ceritakan kepada ulama-ulama di India tuh heran. Sekarang ini orang ngapalkan 10.000 hadis. Iya ada itu. Di Temboro saya bilang itu. Masya Allah. Di India nggak ada itu kalau di madrasah. Orang India itu yang hafal hadis itu paling ulama-ulama sudah tua-tua, sudah mau mati itu. Tapi kalau di madrasah kok ngapalkan 10.000 hadis, tidak ada. Di India nggak ada. Di Pakistan apalagi, itu tamatan Pakistan banyak di sini, termasuk Mulu yang Ubaidillah ini juga orang Pakistan. Ini bukan menjelekkan, bukan, tapi ini cerita nikmat Allah. Nggak ada ngapalkan 10.000 hadis, nggak ada. Masya Allah, ini maaf, saya itu juga pernah di Mesir pun nggak ada itu madrasah loh maksudnya. Walaupun di kuliatul hadis khusus hadis itu paling berapa ratus hadis disuruh ngapalkan itu. Ini bukan berarti orang Temboro lebih pintar dari orang Mesir, bukan begitu. Pokoknya urusan hafalan nih pokoknya sudah lah. Nah begitu. Saya dulu juga di Mekah ini, Pak Lu Aji ini juga alumni Mekah lama nih. Sudah kamu cari di Mekah sekitar pojokan atau di Madinah ngapalkan 10.000 hadis, nggak ada. Pak Nur ini juga alumni Madinah, nggak ada. 10.000 hadis itu nggak ada. Yaman suruh nyebut, oh jangan tuh Yaman suruh nyebut. Nanti orang Yaman marah nanti. Bomeneh Yaman, bomeneh. Tapi Yaman tuh hafal minhaj. Oh, ini di Temboro belum ini. Kalau di Yaman tuh hafalnya minhaj. Kitab fikih itu hafal, masya Allah. Ini ada guru-guru Yaman tapi nggak bisa bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Pokoknya ngomong seenaknya aja. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini ba'amma bina'mati rabbika fahadith. Sampai Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengarang kitab Lataiful Minan fit tahaddus, Lataiful Minan wal akhlaq fit tahaddus bina'matillah alal itlaq. Cerita nikmat Allah itu bagus pokoknya. Bukan untuk disombongkan, wala fakhar, tapi untuk disyukuri. Jangan dikira ini Temboro ini tembre. Ngerti tembre ya man? Ini ditambah lagi oleh Pak Bet ini. Di seluruh dunia katanya nggak ada satu kelas separuh hafal Quran selain di Temboro katanya. Lu satu kelas kitab lu ini, kelas belajar kitab yang separuh hafid Quran. Kalau tidak di Temboro tidak ada. Jangan ngomong-ngomong sama orang ini. Nanti dikira nih orang Temboro menyombong-nyombongkan Temboro. Bukan nyombongkan, kamu lihat sendiri. Wala fakhar, ini bukan untuk kesombongan tapi untuk disyukuri. Sampai saya ini katanya orang tuanya Temboro itu saya kewalahan dengan santri itu. Ke masjid sudah penuh. Saya baru bangun masjid sudah penuh. Mau tahajud cari tempat sepi malam, tahu-tahu masjid sudah orang tahajud semua. Saya terawih 1 juz, santri-santri terawih 1 khataman. Itu Ramadan kemarin di sini itu ada orang-orang terawih itu 1 khataman 1 malam. Nah, orangnya di sini ada ini, tapi nggak saya sebut, nanti kena ain bisa sakit nanti. 1 khataman 1 malam. Nah, ini di dunia mana saja belum ditemukan. Maka perlu disyukuri.
nggak rugi lah pokoknya membiayai anaknya di Al-Fatihah ini, insya Allah nggak rugi kalau ikhlas loh, tapi syaratnya. Nah anak saya kok ketika pulang itu kok subuh kesiangan. Itu khusus anak bapak. Karena di sini sudah banyak tahajud, dia mau menyempurnakan tidurnya di rumah. Jangan disalahkan orang Temboro, itu salah dia sendiri. Ini orang tua kadang-kadang taunya itu jeleknya saja. Itu Ramadan dia sudah mujahadah habis-habisan, sampai di rumah kesiangan sekali aja sudah gimana kamu mondok? Saya nggak hafal Quran aja nggak pernah kesiangan. Emang kamu malam tidur terus ya kagak kesiangan. Nah, yang hafal Quran itu malam nggak tidur ya kesiangan nggak apa-apa tuh. Ini saya bela santri ini ya. Kadang-kadang perlu dibela sedikit santri itu biar nggak dimarahi terus ya. Jadi sunmaikan Allah SWT, niat yang sungguh-sungguh, kemudian doa, kemudian anak itu ditaruh dalam suasana yang baik. Insya Allah itu secara ikhtiar, secara asbab, secara usaha, maka anak kita akan jadi orang baik. Kemudian satu lagi yang penting, bahwa orang itu nggak akan bisa bertahan dalam kebaikan kecuali kalau ada fikir perjuangan. Maka anak-anak ya santri-santri kita ajak keluar 40 hari, kita ajak keluar setahun kalau sudah tamat. Dan yang keluar setahun tahun ini itu teman-temannya Mikdad itu setelah keluar setahun mereka akan masuk takhusus. Saya tanya kemarin itu, sudah keluar setahun, saya tanya umur kamu berapa? Umurnya baru 20. Oh kamu harus takhusus nih, fardu ain kamu takhusus. Sudah saya siapkan takhusus. Supaya di Indonesia ini ada orang yang paham fikih lagi. Bahkan ini alumni-alumni sini yang sudah di Rewin di Pakistan 2 tahun 3 tahun sampai ke sini saya suruh masuk takhusus lagi. Ya sudah ke Pakistan takhusus lagi, ya nggak apa-apa. Di Pakistan belajar Urdu sama belajar semangat dakwah, ke sini belajar fikih sambil menghidupkan suasana dakwah di Indonesia. Untuk kemarin ada namanya Izzuddin, ada namanya siapa, Zainal. Sekarang masuk takhusus lagi. Jadi ini saya ceritakan mengenai ta'ala supaya wali murid semuanya itu tahu, sehingga bisa kerjasama di dalam doa, kerjasama di dalam menjaga ini pesantren. Karena pesantren ini bukan milik saya, pesantren ini milik umat, bukan milik saya ini cuma nungguin saja. Milik umat, milik bapak-bapak juga. Doa bapak untuk pesantren ini akhirnya manfaatnya untuk umat. Dan apa saja pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu untuk pesantren ini juga nanti manfaatnya untuk umat seluruhnya. Maka ini bapak-bapak Masya Allah, yang dari Irian, yang dari Aceh, naik bis 5 hari. Dari Irian tuh naik kapal berapa hari itu? 6 hari naik kapal. Yang dari Merauke sana, ibu-ibu lagi ngantarkan anak. Saya baru melihat saja itu sudah nangis. Masya Allah, ya Allah terimalah pengorbanan-pengorbanan mereka ini. Betul-betul kan, ibu-ibu capek-capek dari jauh-jauh datang ke sini untuk anaknya. Kalau ikhlas, Allah tidak akan menyanyiakan. Pasti satu saat akan ada manfaatnya dunia akhirat.
Sehingga saya teringat ibunya Imam Bukhari, dia punya duit banyak untuk ngantar Imam Bukhari itu dari satu kota ke kota lain, satu negara ke negara lain, uangnya habis. Tapi ilmunya Imam Bukhari tersebar 1000 tahun lebih sampai sekarang, tidak rugi. Ada satu orang namanya Farruh dulu di Madinah. Dia punya uang banyak, satu karung uangnya. Bilang sama istrinya, hei istriku, ini uang saya satu karung ini, kamu simpan ya, saya mau keluar untuk berjuang. Farruh akhirnya keluar. Dan waktu ditinggalkan itu istrinya sedang hamil. Dia keluar. Keluarnya bukan 4 bulan ternyata, 24 tahun keluarnya itu. Karena tugas itu terus datang lagi. Setelah 24 tahun dia pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah bukan pulang ke rumah, langsung masuk masjid. Kok ada khotib baru di Madinah. Anaknya masih muda, ganteng, khutbahnya enak sekali. Dia seneng siapa? Belum kenal. Dulu waktu dia pergi belum ada itu anak itu. Setelah dari masjid dia pulang ke rumah, terkejut dia, ternyata khotib itu ada di rumah. Wih, kurang ajar ya. Orang semua sudah menghormati kamu, jadikan khotib, tahu-tahu masuk rumah saya. Maka istrinya dari rumah, hei, jangan marah-marah, itu anak kamu itu. Itu anak yang saya tinggalkan dulu masih di kandungan itu. Iya itu, Masya Allah. Alhamdulillah, kamu anak saya, dipeluk ya. Terus masuk rumah ngomong-ngomong sama istrinya, ngomong ngalor ngidul kesana kemari. Akhirnya teringat, loh saya dulu kan ninggal uang 1 karung. Gimana itu uang? Katanya Farruh itu, katanya istrinya, kamu pilih mana, uang 1 karung apa punya anak seperti itu? Ya seneng punya anak seperti itu. Itu uang kamu sudah habis untuk biaya belajar dia. Alhamdulillah, katanya Farruh, nggak rugi kamu. Anak itu namanya Robi'ah. Robi'ah itu akhirnya punya punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Makanya kalau uang untuk biaya anak itu sudah nggak usah hitung-hitung, keluarkan aja. Untuk biaya ngaji beli kitab, silahkan. Muntah khusus silahkan. Untuk keluar silahkan. Itu kalau ayah yang baik tuh begitu. Insya Allah.